Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat dimanapun berada. Saya Penetua Erohimat dari lingkungan Pelayanan 2, Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Hari ini Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 mendapat giliran membawa kita dalam program layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Surgawi yang kita panggil dalam Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan tidak jemu-jemunya, memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan sebagaimana kami ada saat ini. Pagi ini dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, mendapat napas kehidupan baru, kesehatan, kekuatan baru. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat dimanapun berada, nas Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE tahun 2024, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-17 dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya, yang akan kami bacakan sebagai berikut. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Demikian pembacaan nas Alkitab. Firman Tuhan bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat dimanapun berada, renungan nas Alkitab ini dibuat oleh Pendeta Bapak Yulianson STH. Maka oleh sebab itu,
Saya akan membacakannya sebagai berikut. Kitab 2 Raja-Raja melanjutkan sejarah dua kerajaan yang terbagi, yaitu Yehuda di bagian selatan dan Israel di bagian utara. Bagian pasal 1-17 dalam kitab 2 Raja-Raja berbicara tentang sejarah dari dua kerajaan sampai tahun 722 sebelum Masehi, ketika kerajaan utara atau Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Adapun ibu kota Israel, Samaria, diserbu bangsa Asyur dan penduduknya dibawa sebagai tawanan di Asyur. Yang tersisa tinggal Yehuda, kerajaan bagian selatan. Dalam kitab 2 Raja-Raja, kerajaan Israel dan Yehuda diserahkan kepada bangsa asing karena umat berlaku tidak setia terhadap Tuhan Allah. Tuhan Allah telah berulang kali mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan umat dan raja-raja Israel supaya mereka berhenti beribadah kepada berhala dan berbalik kepadanya. Israel dimusnahkan dan umat terpaksa harus hidup di negeri asing, jauh dari negeri mereka sendiri. Kejatuhan Yerusalem merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Israel. Israel memulai sejarahnya dengan praktik penyembahan berhala yang dipelopori oleh Raja Yerobeam. Pola ini terus berlanjut di bawah pemerintahan banyak raja setelahnya. Hukuman Allah jatuh atas Israel pada sekitar 722 sebelum Masehi, ketika bangsa Asyur menyerang Israel dan membawa banyak penduduknya untuk dijadikan tawanan. Nabi Elisa adalah pengganti Elia, bertindak sebagai juru bicara Tuhan Allah kepada raja-raja Israel. Elisa melakukan banyak mujizat di antara umat Allah dan menjadi kekuatan besar untuk menyatakan kebenaran. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-17 menceritakan tentang bagaimana seorang Nabi Elisa menghidupkan kembali anak tunggal seorang perempuan Sunem yang sudah memberinya makan dan penginapan. Peristiwa mujizat yang dilakukan Elisa ini semata-mata adalah bentuk balas budi atas kebaikan yang sudah diberikan perempuan Sunem tersebut kepada dirinya. Peristiwa mujizat yang dikerjakan Elisa memperlihatkan bagaimana kuasa Allah telah dinyatakan melewati Nabi Elisa. Melewati cerita mujizat yang diperbuat Nabi Elisa kepada anak laki-laki seorang perempuan Sunem memberikan suatu pesan bagi kita sebagai umat Tuhan. Berlakulah baik pada semua orang, maka Tuhan Allah akan membalaskan kebaikan bagi kita. Seperti terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maka daripada itu, marilah kita terus nyatakan kebaikan terhadap sesama kita, umat Tuhan. Demikian renungan yang kami bacakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.